الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pemirsa Dai TV yang dirahmati Allah, kita bertemu kembali dalam acara Harmoni Ramadan yang kali ini tema yang kita angkat adalah bahaya mempersulit orang lain.
Kalau kita mencermati ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah dan menangkap esensinya, kita akan menemukan satu ajaran yang amat sangat kuat. Kaitannya relasi perilaku bumi dengan respon langit. Yang kita maksud dengan perilaku bumi ini adalah apa yang kita kerjakan di dunia ini, di bumi ini, akan sangat menentukan bagaimana langit merespon kita. Langit ini bisa kita pahami dalam makna penduduk langit, juga bisa kita pahami yang Maha Agung, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak isyarat dalam hadis Nabi betapa apa yang kita kerjakan di muka bumi ini akan menentukan bagaimana Allah memperlakukan kita. Satu hal yang perlu kita cermati adalah dalam hadis Nabi dinyatakan ridha Allah fi ridha'il walidain. Ridhonya Allah itu tergantung pada ridhonya orang tua. Ini menunjukkan bahwa ketika seorang anak memperlakukan orang tuanya di muka bumi ini, di dunia ini dengan cara yang baik, dengan cara yang ihsan, dengan cara yang santun, bahkan ia berkhidmat buat ayah bundanya, maka pada titik itulah ayah bundanya redho terhadap anaknya. Redho ini yang menyebabkan tangan-tangan yang mulai keriput itu terangkat ke langit. Sang bunda mendoakan anak-anaknya, sang ayah mengangkat tangan mendoakan anak-anaknya. Di tengah malam dia bermunajat kepada Allah. Karena ayah dan bunda ini amat sayang dan redho dengan anaknya. Pada titik itu jugalah Allah memberikan ridhonya kepada kita. Ini menunjukkan ada hubungan antara apa yang kita kerjakan di muka bumi ini akan menentukan respon Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh yang kedua, dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, irhamu man fil ar, yarhamukum man fis sama. Sayangi orang yang ada di muka bumi ini, maka yarhamukum man fis sama. Apa yang ada di langit, para malaikat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyayangimu. Ini juga menunjukkan penjelasan yang amat sangat kuat. Perilaku kita di dunia, perilaku kita di bumi, itu akan sangat menentukan bagaimana Allah memperlakukan kita. Apa makna sayang? Di antara makna sayang itu dalam konteks positif, bagaimana kita membantu orang, bagaimana kita memudahkan orang, bagaimana kita melapangkan jalan orang. Nabi pernah bersabda, menyingkirkan duri di jalan, menyingkirkan batu di jalan, itu adalah bagian dari sedekah. Kita selamat, kita melihat duri, kita melihat batu, kita bisa menghindarinya. Dan kita selamat dalam konteks itu. Tapi karena kita disuruh untuk menyayangi orang, kita khawatir ada orang nanti yang bisa kena di situ. Maka kita singkirkanlah batu itu. Kita singkirkanlah duri itu. Sehingga orang lain selamat. Sayangi orang yang di muka bumi. Kalau dalam konteks negatif ini maknanya adalah jangan mempersulit orang lain. Jangan membuat orang lain tercedera. Jangan buat orang lain mengalami problem-problem. Sepanjang kita bisa membantunya, memudahkannya. Lakukanlah itu. Karena itu bagian dari ibadah. Di kita ini ada istilah yang tak tepat itu. Yang sering kita dengar di lapangan, di masyarakat. Kalau bisanya dipersulit, kenapa harus dipermudah? Bayangkan itu. Itu ada konsep yang dianut oleh sebagian saudara-saudara kita. Udah beres semua urusan itu, sudah tuntasnya semua perkara itu. Tapi dia tetap cari apa hal yang membuat ini orang menjadi sulit, menjadi lama, menjadi lambat. Tapi di balik itu semua, dia memiliki satu tujuan-tujuan tertentu. Itu yang tidak diperkenankan. Saya tercenung, ada yang mengatakan, ulama kita juga,
andaikan Allah membuka aib-aib kita dalam hidup ini, akankah kita sanggup berdiri di hadapan manusia? Akankah sanggup kita menunjukkan eksistensi kita di hadapan manusia lainnya? Kalau hari ini kita bisa tampil di depan publik, kita bisa bicara, kita bisa bergaul, karena memang ada banyak aib-aib kita yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi mengatakan, man satara musliman, siapa yang menutup aib saudaranya. Menutup aib saudara ini maknanya adalah kita tidak menjadi orang yang menyebarkan, yang mensosialisasikan aib saudara kita, aib teman kita, aib kawan kita, yang pada akhirnya begitu itu terbongkar, bisa jadi itu juga akan mempersulit kehidupannya. Maka ada konsep membunuh karakter itu. Jadi bagaimana menutup aib itu? Bukan mengizinkan kejahatan, bukan mengizinkan katakanlah kezaliman yang dilakukan oleh saudara kita. Tapi bagaimana kita mengingatkannya secara personal dengan santun, bukan menyebarkannya. Terlebih lagi para pemirsa Dai TV yang dirahmati Allah, pada era sekarang ini di tangan kita, lewat genggaman kita, amat mudah bagi kita untuk menyebarkan aib saudara-saudara kita. Dengan mengetik beberapa kalimat, dengan men-share beberapa videokah, beberapa ungkapan-ungkapankah lewat media sosial. Orang semua akan tahu apa yang dilakukan saudara kita. Lalu apakah itu menjadi sebuah kebaikan? Tidak. Tidak. Agama tidak memerintahkan untuk itu. Pada saat kita suka membuka aib orang lain, suka membuka aib saudara-saudara kita, percayalah tidak sulit bagi Allah untuk menunjukkan aib kita di hadapan manusia. Masya Allah. Pemirsa Dai TV yang dirahmati Allah, ini menjadi pelajaran penting bagi kita betapa perilaku kita di bumi ini itu memberikan pengaruh pada respon langit. Ada yang terakhir itu dalam konteks relasi antara bumi dengan langit. Hadis yang keempat dijelaskan oleh Nabi Muhammad. Allah akan senantiasa membantu hambanya. Fi aunil abdi, makanal abdu fi auni akhihi. Sepanjang orang itu membantu saudaranya. Ini menjadi kunci tema yang sudah kita sebutkan di awal tadi. Membantu orang lain, memudahkan orang lain, meringankan orang lain, melapangkan orang lain, itu adalah sebuah perbuatan terpuji. Bisa jadi terkesan kita juga mengalami kesulitan. Tapi kita masih bisa membantu orang lain. Ada satu riwayat itu yang luar biasa, cerita yang dijelaskan di dalam banyak kitab tafsir. Bagaimana perilaku Fatimah binti Muhammad Rasulullah yang pada saat seperti sekarang inilah, ketika bulan Ramadan, ia sedang bersiap-siap berbuka puasa bersama suaminya Ali bin Abi Thalib, bersama anaknya Hasan dan Husain. Tinggal menunggu detik-detik azan berkumandang. Datanglah orang meminta makanan. Lalu mengatakan, ibunda, saya sudah 5 hari tidak makan. Kami lapar sekali, tidak mampu lagi kami berjalan. Segala macam dia sebutkan. Di tangannya Fatimah ada 5 potong roti. Yang 5 itu cukup untuk satu keluarga. Ali, Fatimah, Hasan, Husain, Fida, itu ada di situ semua. Tapi Fatimah berpikir, radhiyallahu anha, dia berpikir, kalau aku tidak makan, kalau aku belum makan, itu aku hanya tidak makan 1 hari.
Tapi orang yang datang ini, dia sudah tidak makan 3 hari, sudah tidak makan 5 hari. Lebih berat tanggungan yang dihadapinya ketimbang apa yang kuhadapi. Lalu Fatimah menyerahkan roti yang dia persiapkan untuk berbuka puasa. Dan itu berlangsung selama 3 hari. Sampailah pada satu saat menjelang sore, Nabi Muhammad Rasulullah berkunjung ke rumah putrinya Fatimah. Apa yang terjadi? Begitu Nabi berkunjung ke rumah putrinya, Nabi Muhammad terkejut. Dia lihat Ali sudah meringkuk menahan lapar. Fatimah sudah meringkuk menahan lapar. Bahkan dikatakan lututnya ini menyentuh perutnya karena kosong, tidak ada makanan yang masuk. Hari ini, selama ini mereka hanya berbuka dengan air putih saja. Cucu-cucunya tidak berdaya. Nabi Rasulullah sedih melihat keluarganya, melihat anak menantu dan cucunya seperti itu. Tapi Allah memberikan informasi kehebatan Fatimah, luar biasanya Fatimah. Bahkan Fatimah diberikan apa yang disebut dengan mahkota Hal-Ata. Mahkota Hal-Ata itu adalah penghargaan Allah seperti pada surah Al-Insan. Ada yang mengatakan surah Ad-Dahru terhadap apa yang dilakukan Fatimah binta Muhammad. Yang kita lihat adalah bahkan Fatimah sendiri yang berada dalam kesulitan, yang tidak berlebihan dalam hidupnya, tapi bisa membantu orang lain. Inilah yang menjadi esensi bagaimana kita mencoba untuk memudahkan, untuk memberi jalan, untuk memenuhi hajat orang lain. Pemirsa Dai TV yang dirahmati Allah, kisah kedua yang mau saya sampaikan. Itu pada satu malam, Nabi dijumpai oleh sahabatnya. Sahabatnya dalam kondisi lapar, belum makan. Lalu Nabi bertanya kepada istri-istrinya, "Wahai istriku, apakah ada makanan yang tersedia di kita, di rumah kita?" Istri-istri Nabi mengatakan, "Tidak ada ya Rasulullah." Jadi jangan bayangkan Nabi itu di rumahnya makanan tersedia kapan saja ada, enggak. Ada banyak hari yang Nabi tidak memiliki makanan di rumah. Makanya kita mendengar cerita kalau Nabi pulang dari sholat subuh, dia sampai di rumah. Dia tanya istrinya, "Apakah ada makanan kita hari ini?" Kalau istrinya mengatakan tidak ada ya Rasulullah, Nabi hanya mengatakan oke, kalau tidak ada makanan kita, kita berpuasa. Kala itu pun tidak ada makanan yang tersedia. Lalu Nabi panggil sahabatnya, "Wahai sahabatku, apakah di antara kalian ada yang menyiapkan makanan?" Rupanya sahabatnya juga tidak menyiapkan makanan, kecuali satu orang yang mengatakan, "Saya ya Rasulullah, saya menyiapkan makanan di rumah." Nabi lihat orang ini, sahabatnya dia pun tak terlalu yakin kalau menengok penampilannya. Tapi hanya dia yang mengatakan ada makanan. "Baik sahabat, bawalah tamuku ini." Lalu tamu itu pun dibawa oleh sahabat Nabi ke rumahnya. Sampai di rumah dia bilang, "Istriku siapkan makanan, apakah ada makanan?" "Ada, tapi hanya satu porsi untuk 2 orang anaknya." Lalu dia berkata, "Tidurkan anak kita, katakan saja kita sedang masak, biar mereka tertidur, yang satu porsi tadi hidangkanlah kepada tamu kita." Dihidangkanlah makanan itu. Lalu tamu itu tidak makan, belum makan karena dia lihat yang punya rumah belum makan juga. Lalu yang punya rumah paham, dia bilang kepada istrinya untuk membawa piring dan sendok, kira-kira begitu. Pada saat yang sama, dia pun meredupkan lampu yang menyinari mereka. Dia gerakkan lidahnya seolah-olah dia makan, padahal tak ada yang dia makan. Malam itu, tamunya Rasulullah makan dengan kenyang, yang ahlul bait, yang punya rumah tetap dalam keadaan lapar. Menjelang subuh, mereka pun berangkat ke masjid. Di masjid, Nabi menunggu kedua sahabatnya. Lalu berkata, "Wahai sahabatku, tadi malam Allah tersenyum
melihat tingkah yang engkau lakukan. Allah tahu engkau berada dalam kesulitan. Allah tahu engkau tidak punya banyak makanan. Allah tahu makananmu itu hanya untuk anakmu. Tapi kau dahulukan tamu Rasulullah yang sudah lama tidak makan, yang beberapa hari tidak makan, yang dia dalam keadaan yang amat sulit. Itu penghargaan. Di dalam Quran itu disebut pada surah Al-Hasyr, wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan orang lain walaupun mereka dalam keadaan berat, walaupun mereka dalam keadaan kesulitan. Pemirsa Dai TV yang berbahagia, apa yang kita jelaskan di awal tadi dengan cukup gamblang. Pertama itu adalah ternyata perilaku kita di bumi ini, sikap kita terhadap orang lain, bagaimana kita memperlakukan orang lain akan sangat menentukan bagaimana Allah akan memperlakukan kita. Dalam bahasa yang berbeda kita katakan begini, jangan harapkan keridhaan Allah akan turun kepada kita. Jangan harapkan Allah memudahkan hidup kita ketika kita masih menyakiti ayah bunda kita. Jangan harapkan kasih sayang Allah akan bersamai kita, akan menyertai kita. Kalau kita pun tak mampu, kalau kita pun tak pernah menebarkan kasih sayang kepada orang lain. Jangan harapkan kita mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam hidup ini. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran itu, pada rangkaian ayat-ayat puasa, itu memberikan satu prinsip. Allah itu tidak pernah menginginkan kesulitan bagi kita. Allah ingin kita menjalankan agama ini dengan mudah. Allah ingin kita menjalani kehidupan ini dengan mudah. Lalu bagaimana kita tampil menjadi orang yang mempersulit orang lain? Bagaimana kita hidup dengan mempersulit kehidupan orang lain? Ini yang perlu kita perhatikan, pemirsa Dai TV yang dirahmati Allah. Banyak hal yang sederhana, tapi itu akan sangat memudahkan orang lain. Oleh karenanya, percayalah, kalau ingin kehidupan kita di muka bumi ini dimudahkan, disayangi, diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perlakukan orang dengan sebaik-baiknya, bantu orang dengan setulus-tulusnya, dan jangan pernah mempersulit orang lain, maka hidup kita akan mudah dan kita akan bahagia. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Selamat berpuasa kepada seluruh pemirsa Dai TV yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.